Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita pagi ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita masih dalam suasana peringatan Paskah. Peristiwa Paskah mengingatkan kita kembali akan kemenangan Kristus melawan kuasa dosa. Dia mulia, layak dipuji dan disembah. Mari kita muliakan namanya melalui pujian, nyanyi, dan bersorak.
Jemaat Tuhan, tentu Tuhan menghendaki kita supaya kehidupan kita senantiasa berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan memberikan firman-Nya yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintah Tuhan bagi kita. Dan ketika kita senantiasa tinggal di dalam perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. yakni anak-anak yang setia, anak-anak yang patuh kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Namun ketika kita mau membuka diri kita di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita belum bisa mewujud nyatakan kehendak-Nya dengan sempurna. Masih banyak cacat celah dan dosa kita. Kita belum bisa seutuhnya mendasarkan hidup di dalam kasih. Oleh karena itu mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk kembali mengingat setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Allah, Engkau Tuhan yang mengasihi kami di dalam karya dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Engkau menghendaki kami untuk kami juga mendasarkan hidup, mengaktualisasikan hidup di dalam kasih. Namun kami menyadari bahwa kami belum bisa mewujud nyatakan kehendak-Mu dengan seutuhnya. Kami masih seringkali berpaling dari hadapan Tuhan dan hidup menurut jalan kami sendiri. Kami masih seringkali tersesat, tidak sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami, mendengarkan permohonan kami. Terlebih ketika kami mohon pengampunan dari Tuhan, Engkau Allah yang maha murah, yang mendengar, yang menerima setiap penyesalan kami, penyesalan akan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan kami beroleh anugerah yang dari Tuhan, anugerah pengampunan dosa. Karena Engkau telah menanggung setiap kesalahan kami di atas kayu salib.
sehingga kami layak Engkau sebut sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah yang Tuhan anugerahi sukacita dan damai sejahtera. Saat ini kami menyerahkan peribadahan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga, menaungi di dalam urapan kuasa Roh Kudus, sehingga peribadahan ini bisa berlangsung dan menjadi berkat bagi iman kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk kami semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan kami senantiasa berpengharapan karena kami memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala atas kami. Berkaryalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus yang bangkit sungguh membawa berkat dan anugerah. Oleh karena dengan selalu mengingat akan berkat-Nya, mari kita bersyukur. Mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa.
Engkau Allah yang senantiasa memelihara atas kehidupan kami, memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami di setiap keadaan kami. Kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang Engkau nyatakan atas hidup kami, sehingga ucapan syukur kami pada saat ini bersama kami wujudkan dengan kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu, ya Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan melalui semua bentuk tugas panggilan gereja yang dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Persembahan ini juga sebagai wujud kami mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Dan kami percaya bahwa kemurahan Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga keluarga kami, sehingga kami senantiasa bersyukur atas setiap keadaan kami. Bahkan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami, sehingga firman yang akan kami terima akan menjadi sumber kekuatan atas iman percaya kami. Dan kami senantiasa tinggal di dalam pengharapan yang dari Tuhan. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini kita masih di dalam suasana Paskah, kebangkitan Kristus. Di dalam Kristus senantiasa mendampingi para muridnya. Di tengah keadaan apapun, Tuhan Yesus hadir untuk menguatkan, meneguhkan para muridnya, sehingga para muridnya terus dan siap untuk menyatakan tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada saat ini kita bersama juga akan dengarkan firman dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema firman yang kita renungkan, digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Bapak Ibu berbicara tentang gembala. Dia adalah seorang yang mempunyai satu pekerjaan untuk membimbing, untuk menuntun, untuk memelihara hewan ternaknya. Dan di desa-desa para penduduk terbiasa untuk memiliki hewan ternak, umumnya kambing atau domba. Di desa-desa tertentu juga penduduk memelihara sapi atau kerbau. Saya teringat ketika kami masih kecil-kecil, tinggal di desa bersama dengan orang tua. Jumlah anak dari orang tua saya 6, sebenarnya 7, tetapi 1 tidak bisa diemok. Untuk mendukung perekonomian keluarga pada waktu itu, orang tua saya lalu memelihara kambing. Selain kambing juga orang tua memelihara sapi. Tapi kalau di desa kami umumnya ada sapi perah, jadi diambil susunya dan bisa dijual. Pada saat itu hanya ada 2 kambing yang kami pelihara, karena kakak saya banyak yang wanita dan saya pria dengan kakak saya yang nomor 3, sehingga yang punya tanggung jawab untuk ikut membantu memelihara ternak-ternak kami adalah saya dan kakak saya. Sehingga tugas kami ketika pulang sekolah, setelah makan harus segera berganti pakaian, menyiapkan peralatan, paling tidak keranjang atau tempat yang lain, atau tali kalau tidak mempunyai keranjang pada waktu itu. Demikian juga sabit. Kami pergi ke ladang-ladang, kami pergi ke hutan untuk mencari rumput. Dan dikarenakan di desa kami itu ketika musim kemarau, airnya begitu susah, sehingga rumput-rumput yang ada di ladang itu mengering, sehingga kami pun harus mencari rumput di tempat yang sangat jauh. Bisa naik sepeda ontel pada waktu itu, atau ketika capek lalu kita naik truk, nyegat kendaraan pickup, yang penting bisa untuk ngangkut rumput yang kami bawa. Dan memang tidak mudah untuk memelihara hewan ternak itu, kambing ataupun sapi. Membutuhkan satu tenaga yang ekstra. Karena kalau tidak dipelihara dengan baik, misalnya makanannya kurang ataupun kandangnya tidak bersih, tentu hewan ternak itu juga tidak bertumbuh dengan baik. Pasti hewan ternak itu menjadi kurus. Namun ketika hewan ternak kambing atau sapi kami pada waktu itu kami pelihara dengan baik, minumnya cukup, makannya juga cukup. Beberapa hari sekali memang kita beri minum ya, dicampur dengan dedak dan garam supaya ternak-ternak kami menjadi semakin sehat. Dan akhirnya juga dari 2 hewan ternak kami, yakni kambing, itu bisa bertambah, semakin bertambah, dan akhirnya menjadi banyak. Bahkan
sampai sekarang pun oleh ibu sambung saya di kampung juga masih memelihara kambing. Sekalipun memang sudah mulai sakit-sakitan, sudah lemah. Kemarin saya berkunjung ke rumah untuk tilik ibu saya, dan kambingnya masih banyak, bahkan semakin banyak karena meranak-meranak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang segala sesuatu, termasuk ketika orang memelihara hewan ternak, itu harus betul-betul dijaga, dirawat dengan baik. Karena sekalipun di kandang, ternyata juga hambatannya ada. Biasanya kalau hewan-hewan ternak yang masih kecil, ini musuhnya itu bisa anjing atau bisa hewan-hewan malam, musang begitu. Ketika anak-anak kambing itu masih kecil. Demikian juga ada orang yang ingin nyalai, kok kambingnya banyak gitu, sehingga cari leno, cari kesempatan, dan ketika ada kesempatan lalu kandangnya dibuka, kambingnya dibawa. Sehingga kalau di desa kami biasa ya, kami memelihara anjing juga, tapi dirantai supaya anjing itu tidak mengganggu ternak itu. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga keamanan rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam bacaan kita ini, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala, dan yang menjadi domba adalah setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, mengapa Tuhan Yesus ini mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala dan umatnya itu seperti domba? Karena memang karya Tuhan Yesus bagi umatnya adalah karya yang membawa anugerah, karya yang membawa kebaikan bagi anak-anaknya. Yang diumpamakan dalam bacaan kita adalah domba. Domba itu adalah binatang yang lemah. Domba tidak berani melawan ketika ada serigala datang untuk menyergap. Sehingga gembala ini harus selalu siap siaga untuk menjaga kawanan domba yang digembalakannya itu. Dan biasanya pada waktu itu kalau menggembalakan domba tidak seperti zaman sekarang, ada kandang untuk keamanan domba. Tetapi biasanya kalau zaman dulu selain ada kandang yang dipersiapkan, kebanyakan domba itu digiring keluar, mencari tempat-tempat yang ada rumputnya, yang segar rumputnya, sehingga domba-domba bisa makan sepuasnya di situ. Mencari tempat-tempat yang ada air, sehingga domba-domba juga bisa minum. Namun banyak bahaya ketika domba-domba ini sedang ada di padang, sehingga gembala setiap saat dan waktu itu harus menjaga kawanan domba itu, supaya tidak ada kawanan domba yang hilang, tidak ada kawanan domba yang diterkam oleh binatang buas. Karena gembala dengan tongkatnya siap menghalau hewan buas yang akan menerkam domba piaraannya. Sang gembala juga terus mencari tempat dan lokasi di mana di situ domba-dombanya bisa aman. Sehingga pada waktunya akhirnya domba-domba itu juga akan digiring pulang untuk menuju ke kandangnya, menuju ke tempat yang melindungi mereka dari berbagai bahaya. Dan gembala tidak hanya pada waktu siang saja menjaga domba-dombanya, namun pada waktu malam
Gembala juga tetap menjaga domba-dombanya supaya domba-dombanya tetap aman dari berbagai macam bahaya. Gembala dengan sepenuh hati harus merawat, menjaga domba-dombanya, sekaligus mengarahkan domba agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh gembalanya. Dan ketika ada domba yang tersesat, gembala tentu akan mencari, meninggalkan yang 99, satu hilang dicari, untuk kembali dibawa pulang, dimasukkan kembali di dalam kawanan domba-domba itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai gembala yang sejati itu terus mendampingi umatnya, mendampingi orang percaya di dalam setiap keadaan dan kondisi yang ada. Sekalipun ketika Tuhan yang senantiasa menyatakan kemurahannya, senantiasa menyatakan kebaikannya, terkadang berbagai macam situasi dan kondisi dunia seringkali menjadikan umat Allah juga lemah. Seringkali menjadikan umat Allah tidak merasakan setiap kebaikan Tuhan, setiap berkat Tuhan, setiap pertolongan Tuhan. Karena memang orang percaya diajak untuk betul-betul selalu memandang sang gembala sejati, tidak memandang berbagai macam kondisi kehidupan yang sulit dan berat. Karena seringkali orang hanya melihat begitu berat berbagai macam kondisi, keadaan, situasi yang terjadi, sehingga ketika orang tertindih dengan berbagai macam situasi, kondisi, jalan hidup yang sulit dan terjal, terkadang lupa kalau memiliki gembala yang sejati, memiliki Yesus yang sebenarnya dalam keadaan apapun selalu mendampingi umat. Sehingga melalui firman Tuhan ini, umat Allah diajak untuk terus dengar-dengaran akan suara gembala yang sejati, untuk terbuka di dalam hidupnya, menerima penggembalaan yang selalu diberikan oleh gembala sejati, yakni Tuhan. Karena pasti ketika setiap umatnya terbuka untuk digembalakan oleh Tuhan, maka umatnya senantiasa tinggal di dalam jalan Tuhan, tinggal di dalam kehendak Tuhan, tinggal di dalam anugerah Tuhan. Karena pasti Tuhan sebagai gembala yang sejati akan membawa umatnya ke padang yang berumput hijau. Ini menggambarkan satu situasi, kondisi kehidupan yang baik, kehidupan di mana di situ Tuhan senantiasa menyatakan pemeliharaannya, menyatakan kemurahannya, menyatakan kebaikannya. Sekalipun Tuhan pun juga akan menggiring dombanya, menggiring umatnya di dalam jalan kebenarannya, ketika umatnya ini sedikit menyimpang dari apa yang menjadi kehendaknya. Namun dengan setia, dengan kesabaran, dengan penuh kasih, umatnya ini diajak untuk selalu tinggal di dalam kehendak dan rencananya, sehingga umatnya betul-betul bisa menunjukkan sebagai milik dari sang gembala sejati, hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam kebaikan Allah, yang itu juga dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan umat Allah dan dimanapun umat Allah itu ditempatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini juga orang percaya diingatkan untuk
hidup saling menggembalakan. Karena setiap umat Allah itu sudah digembalakan oleh Tuhan. Maka umat Allah juga diajak untuk saling menggembalakan antara satu dengan yang lain. Kalau kambing itu ketika ada temannya yang kok tidak mengikuti rombongan itu, biasanya mereka mengembik, ya, supaya temannya ini bisa balik ke rombongan itu lagi, gitu. Supaya tidak jalannya tersesat, lalu kembali, supaya masuk di dalam kawanan itu untuk menuju ke satu tempat yang sudah dikehendaki oleh Sang Gembala. Ini adalah satu gambaran bagaimana kita sebagai orang percaya juga harus menggembalakan setiap pribadi yang ada di sekeliling kita. Namun demikian kita juga diajak untuk mengembalakan diri kita sendiri. Artinya bahwa setiap orang percaya diajak untuk menjadi teladan yang baik untuk orang-orang sekelilingnya. Sehingga ketika menjadi teladan yang baik itulah maka orang bisa menggembalakan orang-orang di sekelilingnya. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang bernama Monica. Ibu ini adalah seorang yang patuh, seorang yang setia, seorang yang berbakti kepada Tuhan. Namun demikian, sekalipun ibu ini adalah seorang yang berbakti, bisa saja karena situasi kondisi lingkungan, anggota keluarganya itu tidak mengikuti jejak ibunya. Dia memiliki seorang anak yang bernama Agustinus. Dan kenakalan Agustinus ini luar biasa. Ketika ibunya memberikan teguran dengan halus, Agustinus ini tidak mendengar. Ketika ibunya sedikit tegas terhadap kenakalan Agustinus supaya Agustinus ini berbalik jalan, menjadi anak yang baik, Agustinus juga tidak mau mendengar. Dia tetap tinggal melakukan kenakalan-kenakalannya hingga dia sudah menjadi seorang pemuda. Kenakalan-kenakalan itu juga terus dilakukannya. Dia tidak pernah beribadah, hidup di jalan, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar etika, dan lain sebagainya. Sehingga ibunya ini merasa kewalahan, merasa tidak bisa lagi untuk memberikan pengarahan, memberikan pendampingan. Karena apa? Setiap pendampingan dari ibunya ini selalu ditolak. Ibunya ini akhirnya hanya bisa berdoa. Setiap malam Ibu Monica ini selalu mendoakan anaknya ini, didoakan terus menerus supaya anaknya ini bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan doa dari seorang ibu, doa didengar oleh Tuhan, doa yang tulus disampaikan kepada Tuhan, Tuhan mengabulkannya. Sekalipun Ibu Monica ini tidak lagi berkata kepada Agustinus, "Mbok sudah, kamu harus menjadi anak yang baik, pemuda yang baik." Tidak. Namun dengan doanya ini Tuhanlah yang menjamah hati Agustinus. Hatinya dijamah oleh Tuhan. Maka akhirnya ketika hati Agustinus ini dijamah Tuhan, Agustinus berubah. Agustinus bertobat. Agustinus kembali kepada Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Bahkan akhirnya dia menyerahkan diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang uskup yang melayani sebuah gereja. Inilah karya Tuhan, di mana Sang Gembala sejati itu terus mendampingi, terus mengawal, terus memberkati, supaya anak-anaknya senantiasa tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Memang situasi kehidupan saat ini nampak-nampaknya dirasakan oleh setiap orang tidak baik-baik saja. Namun Tuhan menyediakan dirinya menjadi gembala bagi kita. Mari kita selalu menerima penggembalaan yang dari Tuhan, bimbingan yang dari Tuhan. Kita diajak untuk selalu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kehendak-Nya, hidup di dalam doa, hidup selalu mengikuti teladan Sang Gembala sejati kita. Kita percaya bahwa ketika kita senantiasa hidup mengikuti Gembala yang sejati kita, maka kehidupan kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Allah. Kehidupan kita sungguh-sungguh boleh merasakan satu sukacita, satu kedamaian. Sekalipun kehidupan di dunia ini tidak baik-baik saja, namun kita senantiasa merasakan tenang, merasakan damai di dalam batin kita. Sekalipun kita terkadang juga harus menghadapi kondisi yang membuat kita berat, bahkan membuat kita sakit, tetapi Sang Gembala sejati, yakni Kristus, akan membalut luka-luka kita, akan menyembuhkan kita, karena Dia adalah Gembala yang penuh dengan kuasa. Mari, ketika kita sudah beroleh penggembalaan dari Tuhan, kita diajak untuk saling menggembalakan, untuk saling menerima, mewujudkan kasih, saling bertolong-tolongan, saling membantu, saling mendoakan. Itulah wujud kehidupan bergereja sebagai umat Allah, domba-domba Allah untuk saling menggembalakan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk hening sejenak. Mari kita saling menggembalakan dengan saling mendoakan. Mari Bapak Ibu berdoa secara pribadi, tidak untuk diri kita sendiri, tapi doakanlah keluarga Bapak Ibu Saudara, doakanlah saudara Bapak Ibu Saudara, tetangga Bapak Ibu Saudara, ataupun bangsa dan negara kita. Mari masing-masing kita berdoa. Demikian Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami saling menggembalakan, saling menuntun, saling membimbing, saling menguatkan, saling memberkati. Karena Engkaulah Gembala sejati kami yang sudah memberikan kasih karunia, bahkan menyerahkan diri di atas kayu salib untuk kami domba-domba-Mu, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu, beroleh damai sejahtera-Mu. Bahkan Engkau menyediakan tempat bagi kami, tempat terakhir di dalam kekekalan. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk meneladani
apa yang menjadi teladan gembala sejati. Kami sudah berdoa, masing-masing kami sudah saling menggembalakan. Dengarkan dan terimalah setiap doa-doa pribadi yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami menyerahkan gereja kami, setiap pelayanan kami menyerahkan bangsa dan negara kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen, semua ada di dalam pendampingan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Kami akan pulang, Engkau sebagai gembala sejati kami, menaungi kami, membimbing kami, sehingga kami boleh sampai dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu peka dengan kehadiran Tuhan di tengah kesulitan hidup kita. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian Engkau Tuhan yang setia.
bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.